Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gita Umaro, NIM 20207070. Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan video metodologi pembelajaran dengan model example non-example dengan materi keanekaragaman hayati. Baiklah, di sini saya akan berperan sebagai guru biologi dari SMA Negeri 1 Lubai. Dan teman-teman saya akan berperan sebagai peserta didik dari SMA Negeri 1 Lubai. Sekian dari saya dan selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di sore hari ini dengan mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada lagi kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Anissa Salsabila, Bunga Pertiwi, Cendea Pratiwi, Diana Mulan, izin Bu. Esa Agustina, Andi Batubara, Kristiani Lorenza Putri, hadir Bu. Muhammad Fauzi Ramadan, Hadir Bu. Rizky Dwi Afriana, hadir Bu. Natasha Damayanti, hadir Bu. Tasya Monika, hadir Bu. Baik, langsung saja. Ibu mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk melakukan pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai, coba kalian amati wajah teman kalian. Apakah di wajah teman kalian itu, di antara kalian, adakah perbedaan di antara kalian? Ada. Banyak. Dan tentunya banyak perbedaan. Itu karena merupakan salah satu keturunan atau merupakan salah satu gen yang ada di kita, diturunkan oleh kedua orang tua kita, yang memang itu telah ada dari yang di atas. Selanjutnya yaitu sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya saya, Ibu, akan memberitahu apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari itu pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua kita akan mempelajari itu macam-macam keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga itu apa saja konsep keanekaragaman hayati dan bagaimana pengelompokan contoh-contoh dari keanekaragaman hayati. Baiklah, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, bolehkah salah satu di antara kalian membantu Ibu untuk mempersiapkan medianya? Saya, Bu. Ibu. Baik, terima kasih kepada Fauzi yang telah membantu Ibu dalam pekerjaannya. Langsung saja di sini Ibu akan memberi petunjuk atau menjelaskan bagaimana kegiatan kalian berikutnya. Yang pertama itu kalian mengamati PowerPoint yang telah Ibu sediakan. Terus nanti di situ akan ada banyak pertanyaan, bukan banyak pertanyaan, tapi ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab.
Nah, terus kalian akan menganalisis apa saja yang ada di PPT itu dan keterkaitannya dengan LKPD yang Ibu sediakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Setiap kelompok itu berjumlah 3 orang. Jadi di sini kalian berbaris satu kelompok itu 3 orang. Silakan membuat kelompoknya masing-masing. Baiklah, sebelum kalian menganalisis, Ibu akan membagikan LKPD yang telah disediakan pada masing-masing kelompok. Baik, langsung saja ya. Baiklah, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Silakan. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di berbagai kawasan bumi, baik darat maupun laut, yang menunjukkan berbagai macam variasi yang dimilikinya seperti gen, jenis, dan ekosistem. Ya, itu benar sekali. Keanekaragaman hayati itu banyak macamnya atau berbagai macam tingkatan. Yang pertama itu tingkatan gen, terus yang kedua itu tingkatan jenis atau spesies, dan yang ketiga itu tingkatan ekosistem. Lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama itu indikator pencapaian kompetensi. Itu yang pertama itu mendeskripsikan pengertian tingkatan keanekaragaman hayati. Kedua, menjelaskan tingkatan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga itu pengertian keanekaragaman hayati tingkat gen. 4 itu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kelima itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dan yang keenam itu konsep tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dan yang terakhir itu menjelaskan contoh pengelompokan keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Itu buah apa? Jeruk. Jeruk. Nah, sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen dan apa saja contohnya? Ada yang bisa menjawab atau menganalisis? Silakan, Irma. Keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan yang lainnya yang masih dalam satu spesies.
sehingga daripada tersebut akan menjadi sifat. Ya. Selain dari ini, ada juga contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu tahu pohon kelapa? Pohon aren. Nah, pohon sawit itu merupakan salah satu contoh keanekaragaman tingkat jenis, di mana mereka itu memiliki kesamaan, tetapi mereka bukan satu gen. Hah? Paham. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Saya Bu. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Contoh dari keanekaragaman ekosistem itu seperti ekosistem sawah, hutan, pantai. Sekian Bu. Itu salah satu yang disebutkan oleh teman kalian Fauzi, merupakan contoh-contoh dari keanekaragaman ekosistem. Nah, yang tertera di PPT ini juga itu merupakan salah satu tipe-tipe ekosistem, di mana di situ ada bioma tundra, di mana di situ di bioma itu tidak ada yang namanya hewan kecuali hewan yang berdarah dingin. Mereka di situ ya tempat dingin, tahu kan tempat dingin? Nah, itu tidak ada yang namanya hewan yang berdarah panas tinggal di tempat dingin. Dan bisa dilihat contoh-contohnya atau tipe-tipenya dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Selanjutnya, lihat. Nah, disinilah tugas kalian yang harus kalian kerjakan atau kalian buat secara kelompok. Analisis gambar dari setiap yang telah ditayangkan pada slide sebelumnya tentang keanekaragaman hayati dari tingkat gen, jenis, ekosistem, dan contoh-contohnya. Tuliskan hasil analisismu pada lembar LKPD yang telah disediakan. Nah, nanti setelah dikerjakan, salah satu di antara kalian akan mempresentasikan hasil perwakilan dari kalian akan mempresentasikan hasil analisis kalian. Mungkin terima kasih, itu saja dari slide ini. Silakan kerjakan bersama kelompok kalian, diskusikan dan analisislah gambar yang telah disediakan tadi. Baiklah, waktu pengerjaan kita sudah habis. Silakan perwakilan dari setiap kelompoknya mempresentasikan hasil analisisnya. Untuk tingkat gen pertama dahulu. Silakan. Hasil analisis keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen atau variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu dalam satu varietas atau antar varietas dalam satu spesies. Keanekaragaman tingkat gen disebabkan oleh urutan gen-gen yang struktur dasarnya sama pada lokus kromosomnya. Perbedaan urutan gen akan menyebabkan perbedaan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, sehingga menyebabkan ekspresi penampilan suatu individu menjadi berbeda-beda dan muncul variasi-variasi satu spesies. Hasil varietas yang dihasilkan melalui campur tangan manusia disebut kultivar. Ya, betul sekali kata teman kita Esa. Kalau keanekaragaman hayati itu memiliki beberapa faktor ya yang menyebabkan dia bisa dikatakan keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu silakan dulu. Yaitu faktor penentunya itu bukan hanya terletak pada gen saja, namun terletak juga pada lingkungan sekitarnya. Dan
bisa menurun sampai kapanpun, sampai ke anak cucu kita nanti. Dan begitu pula pada hewan. Lanjut, yaitu analisis yang kedua, yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Untuk yang presentasi ini, Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis dari keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman yang terjadi antara kucing, harimau, singa, dan cita adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan keanekaragaman atau variasi yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat serta terjadi pada spesies yang berbeda. Walaupun antara kucing, harimau, cita, dan singa tersebut termasuk dalam satu familia atau suku Felidae, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok, misalnya perbedaan warna bulu, tipe lorenya, hiburan tubuh, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. terima kasih. Ya, begitulah yang disampaikan oleh teman kita, Natasha. Benar kata dia bahwa keanekaragaman hayati itu yang terjadi pada kucing, pada harimau, singa, dan cita itu adalah keanekaragaman spesies. Di mana keanekaragaman spesies ini adalah salah satu variasi yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, serta terjadi pada spesies yang berbeda juga. Selanjutnya yaitu analisis tentang keanekaragaman hayati dan tingkat ekosistem. Silakan. Baiklah, hasil analisis mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu ekosistem sendiri itu seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan dimulai baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Nah, ada pun jenis-jenis ekosistemnya yang biasa kita temui yaitu hutan hujan tropis yang dimana pada iklim tropis terdapat hutan hujan tropis dan memiliki flora, tumbuhan, fauna atau hewan yang sangat kaya dan beragam. Selain hutan hujan tropis ada juga sawah, yaitu tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Itu penjelasan dari teman-teman kita. Dari analisis kita yang kita lakukan tadi, bisa kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, saya tanya. Keanekaragaman hayati itu ada berapa tingkatan? 3. Yang pertama itu tingkatan jenis dan ekosistem. Nah, setiap tingkatan itu memiliki perbedaannya masing-masing. Dari tingkat gen, tingkat jenis, tingkat ekosistem itu memiliki perbedaannya masing-masing. Terutama di bagian hewan-hewan yang memang merupakan bagian dari tingkatan itu. Termasuk pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di situ para hewan-hewan itu akan tersebar di daerahnya masing-masing, seperti di daerah gurun pasir. Di situ tidak akan ada yang namanya sapi, tapi akan ada yang namanya unta. Begitu pula di daerah yang kedinginan, di situ tidak akan ada namanya unta, tetapi di situ akan ada namanya beruang utuh. Baiklah, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu menugaskan kalian untuk mengerjakan tugas yang telah disiapkan, yang telah Ibu kasihkan kepada kalian. Di pertemuan berikutnya, tugas itu harap dikumpul. Dan kalian harus membaca materi pembelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baiklah, itu saja pelajaran pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa.
Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah contoh video dari mata kuliah metodologi pembelajaran dengan model example example materi keanekaragaman hayati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.